Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أعمل بالنيات. Pertama-tama dan lebih utama, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kekuatan bagi kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Baitul Hikmah ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula, semoga salawat dan salam kita selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jamaah sholat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini malam yang ke-7. Jadi kita sudah melaksanakan puasa, alhamdulillah sudah 6 hari. Dan juga sebenarnya yang berhak untuk juga di atas mimbar ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Dimas Rahmat. Tetapi beliau mendapat saya tadi yang kita sama-sama tahu bahwa beliau adalah orang yang padat mungkin dalam undangannya, kegiatannya. Jadi mungkin ada yang lebih penting sehingga beliau yang memutuskan saya untuk hadir di Masjid Baitul Hikmah ini. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sekiranya kurang pas ataupun kurang mengenai dari penyampaian saya ini nanti, saya mohon maaf karena maklum, karena juga saya masih dalam belajar. Guru kami yaitu Al-Mukarram Habib Abdurrahman Uttar LC, kita masih dalam mengikuti pengajian beliau. Begitu juga Ustaz Dimas Rahmat dan juga ustaz-ustaz yang lainnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Jadi sebagai tema hukum kita pada malam hari ini yaitu ikhlas beramal. Ikhlas beramal lebih-lebih lagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, semoga kita selalu dalam
ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan atau mendirikan sholat malam di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, yakinlah insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi yang pertama, kita tanamkan niat baik kita. Sebagaimana sabda Rasul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu bergantung kepada niat. Jadi kita tanamkan niat kita, terutama yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lillahi taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu yang kecil, jika kita niatkan dengan baik, dengan ikhlas, maka insya Allah akan berdampak besar ganjaran pahalanya. Begitu juga sebaliknya, jika hal itu yang besar, namun tetapi niat kita yaitu kurang baik atau buruk, akan bernilai kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bersama-sama menanamkan niat baik kita, yaitu lillahi ta'ala, hanya mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatan kita, apapun yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, dalam amaliyat-amaliyat yang diperintahkan oleh Allah dan yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita telah usai menanamkan niat yang baik, mengharapkan yaitu keridhaan Allah. Dengan keikhlasan kita beribadah kepada Allah lillahi ta'ala, kita memasuki yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika umatku tahu keutamaan dan kelebihan kemuliaan di bulan suci Ramadan, maka mereka semua menginginkan setiap bulan dalam setahun itu bulan Ramadan semua. Karena apa? Di dalam bulan suci Ramadan banyak sekali terkandung kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan, segala dosa diampuni. Siapapun pelaku dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan ketaatan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa hikmah maupun faedah manfaat keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi tadi, yaitu apapun yang kita kerjakan, sesuatu ketaatan itu dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga siapa yang melakukan dosa selama ini dengan mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, yakinlah insyaallah mengampuni dosa-dosa kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk lebih taat di bulan suci Ramadan ini. Dengan apa? Dengan bukti kita mengerjakan perintah Rasul, yaitu mengerjakan yaitu mendirikan sholat malam, yaitu sholat tarawih ini. Dengan kita mengerjakan sholat tarawih ini, insyaallah sebagaimana sabda Rasul, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari di momen yang mulia ini, yang baik ini, di bulan suci Ramadan ini, kita perbanyakkan ibadah-ibadah. Kalau ibadah sunnah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini itu dinilai wajib, dinilai pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang wajib kita kerjakan itu berlipat ganda ganjaran pahalanya, bahkan sampai 70
kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga perlu kita perbanyakkan, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran baik itu dengan sendiri-sendiri maupun dengan bertadarus bersama-sama. Karena Al-Quran sangat agung, dia merupakan nur atau cahaya di alam kubur nantinya. Jadi mari kita bersama-sama melanjutkan atau membiasakan, khususnya di bulan suci Ramadan ini, memperbanyak Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Dan juga mari kita usahakan dalam sehari semalam itu kita berinfak sedekah, karena infak sedekah juga mengandung banyak keagungan, kebaikan di dalamnya. Di akhirat pun akan kita terima ganjarannya dengan sedekah kita, apalagi di dunia insya Allah bisa menolak bala, bisa menjauhkan kita dari mara bahaya maupun penyakit. Sedekah itu sangat luar biasa ganjaran pahalanya, lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Dan juga mari kita berusaha untuk mempertahankan puasa kita, jangan sampai hilang ataupun kita mengerjakan puasa dengan sia-sia, yaitu dengan jalan kita harus mencegah, baik itu dari mulut kita, dari ucapan-ucapan yang keji dan mungkar, baik begitu juga tangan kita, jangan sampai melakukan hal yang dilarang oleh Allah, dan juga kita dapat membatasi pandangan kita. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya beritahukan, khusus bagi diri saya pribadi. Semoga berguna dan bermanfaat, dan juga bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Sebagai pengingat kita yang terakhir, bahwa pada saat ini tahun 1446 Hijriah. Jadi dari zaman para nabi dahulu telah mengerjakan yang namanya puasa Ramadan ini. Namun tetapi mereka semua telah mendahului kita, tidak dapat lagi mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan di tahun ini. Berkesempatan, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat iman dan Islam. Kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat di bulan suci Ramadan ini. Karena tidak ada jaminan, tidak ada namanya kata pasti kita akan bertemu bulan suci Ramadan tahun depan. Jadi maka dengan itu mari kita bersama-sama dengan momentum bulan suci Ramadan saat ini, kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kita perbanyakkan amal ibadah kita perbanyakkan yang namanya sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita kerjakan sholat malam, tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, dan berbagai amalan lainnya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada bapak-bapak, ibu sekalian. Semoga kita semua seluruh dalam mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai mengingatkan, karena dianjurkan untuk saling mengingatkan, tidak luput dari salah dan dosa, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan, kullu bani adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam itu bersalah dan dosa. Kepada Allah saya mohon ampun, dan